haruskah hidupku terus begini, dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidup. Apakah salahku, apakah dosaku, sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Saudara, lagu ini dinyanyikan oleh kelompok band The Lloyd. Dan lagu ini sangat populer di masa lalu dan sampai sekarang masih banyak penggemarnya. Lagu ini berbicara mengenai penderitaan. Kenapa orang menderita? Tentunya karena orang itu menghadapi masalah. Nah, bicara masalah, maka tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Selagi kita hidup, berarti kita juga akan terus menghadapi masalah. Masalah akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kehidupan kita. Ketika hidup kita ada masalah, dan seringkali masalah itu membuat hidup kita itu menderita. Dan ketika kita menderita, maka penderitaan itu bisa merupakan cobaan, tapi bisa itu juga merupakan ujian. Kan sering orang mengatakan bahwa ketika sedang menghadapi masalah, persoalan, dia mengatakan sedang menghadapi cobaan. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa kalau bicara cobaan, ingat bahwa cobaan itu bukan datang dari Tuhan. Cobaan itu datangnya dari setan, dari iblis. Karena memang pekerjaan iblis yang mencobai, menggoda dengan satu tujuan untuk menghancurkan hidup kita. Dan cobaan itu juga bisa datang dari orang lain atau bisa juga dari hawa nafsu kita sendiri. Berbeda kalau ujian. Ujian memang itu datang dari Tuhan. Tujuan cobaan untuk menghancurkan kita, menjatuhkan kita. Tapi tujuan daripada ujian itu adalah untuk membuat kita naik level, naik kelas dalam sekolah kehidupan kita. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa mengatasi cobaan atau ujian yang seringkali kita hadapi. Baik cobaan mungkin berkaitan dengan penyakit, cobaan berkaitan dengan masalah ekonomi, atau berkaitan dengan masalah hubungan dengan orang lain, atau masalah keluarga. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Ada kebenaran yang mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana kita bisa mengatasi cobaan? Yang pertama, bahwa cobaan yang kita alami atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebenarnya mampu menghadapi masalah itu. Kita mampu menghadapi cobaan itu, karena cobaan itu tidak melampaui kekuatan yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama yang harus betul-betul kita mengerti. Cobaan bukan datang dari Tuhan, tapi dari setan untuk menjatuhkan kita. Dan kita tahu bahwa meskipun itu datang dari setan, Tuhan tidak pernah membiarkan cobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Hal yang kedua adalah kita jujur dengan masalah derita yang kita alami. Seperti lagu tadi katakan, ya, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Kita harus jujur ketika kita menghadapi masalah. Ya, kita harus katakan bahwa kita memang gak mampu menghadapi masalah itu. Kita gak sanggup menghadapi masalah itu. Dengan kata lain, kita katakan, aku gak mampu, aku gak sanggup, aku angkat tangan. Ketika kita katakan gak sanggup, gak mampu, apa langkah berikutnya? Kita harus ambil langkah iman. Kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk bersama-sama menghadapi masalah itu. Ketika kita katakan aku tidak mampu, artinya kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, kita ambil langkah iman, percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan turun tangan. Kalau kita masih merasa mampu, sanggup, Tuhan juga akan diam. Tapi kalau kita sudah merasa nggak mampu, nggak sanggup, angkat tangan dan kita mau beriman kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan buat masalah kita. Tuhan akan campur tangan buat persoalan kita, apapun persoalan itu. Jadi apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, jangan kita putus asa. Apalagi putus pengharapan. Percayalah, ketika kita ada masalah, ada persoalan, justru itu adalah kesempatan di mana kita boleh mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Salah satu kesukaan Tuhan adalah memberi pertolongan dan memberikan mujizat dalam hidup kita. Jadi mujizat, kalau kita mengalami mujizat dalam hidup kita, ya kita harus siap menghadapi masalah. Tanpa masalah, tanpa mujizat. Ketika kita ada masalah, itu kesempatan kita mengalami mujizat dari Tuhan. Rasanya kita udah gak mampu, mustahil kita menyelesaikan. Tapi ketika kita ambil langkah iman bahwa Tuhan maha mampu, Dia sanggup dan maha sanggup, kita percaya kepada kesanggupan Tuhan, maka percayalah kita akan bisa mengatasi masalah itu. Bahkan mujizat akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan akan bawa kita ke level yang lebih tinggi lagi, ke level yang lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan mau pakai kita untuk juga menolong orang-orang yang punya masalah, punya persoalan seperti yang kita alami. Jadi ada rencana yang indah, rencana yang dahsyat yang Tuhan
nyatakan, yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, ketika Dia mengizinkan kita menghadapi masalah, ketika Dia mengizinkan kita diuji, karena Tuhan punya rancangan rencana yang dahsyat. Bukan saja mau membawa kita mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, mengalami mujizat, tapi Tuhan mau pakai hidup kita untuk menolong orang lain, dan Tuhan juga menyiapkan yang namanya double berkat bagi setiap kita. Seperti Ayub. Ayub menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang begitu luar biasa. Kehilangan anak, kehilangan materi, bahkan di tengah masalah itu istrinya saja tidak menolong, tidak mendukung. Memang pada mulanya Ayub protes, tapi pada akhirnya Ayub lulus menghadapi cobaan itu. Ayub lulus menghadapi ujian itu. Dan kita tahu Ayub mendapatkan double blessing. Ayub mendapatkan berkat yang double. Bukan saja anak-anak, tapi juga berkat rohani, berkat jasmani secara luar biasa. Semuanya dapat 2 kali lipat. Jadi apapun masalah persoalan yang kita hadapi, percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dan dahsyat buat kehidupan kita. God bless.